إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna dan dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan doa. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita pada kitabnya Al-Quran agar kita selalu berdoa meminta apapun itu hanya kepadanya. Doa merupakan salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuberikan kebagimu, akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku," kata Allah, "akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Dari ayat ini kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk apa? Untuk selalu berdoa kepadanya. Karena Dia yang Maha mendengar, Dia yang Maha memberi. Tak ada Rabb, tak ada ilah yang memberikan segala sesuatu kecuali Ia. Subhanahu wa ta'ala telah banyak mengingatkan kepada kita agar selalu terus memanjatkan doa-doa kita untuknya. Dari ayat ini, dari ayat lain Allah juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila ada seorang hamba meminta kepadaku, fa inni qarib, kata Allah, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi, aku akan memberikan apapun itu apabila kau meminta kepadaku, kata Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu, kata Allah, maka ikutilah apa yang aku perintahkan kepada kalian, dan kalian berimanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dengan doa kita mengakui ketergantungan kita kepadanya dan menyadari bahwasannya segala sesuatu hanya terjadi dengan izinnya. Doa juga merupakan bentuk ibadah yang paling mudah dilakukan, karena kita dapat berdoa kapan saja dan di mana saja. Apa susahnya untuk seorang hamba untuk berdoa kepada Rabb-Nya? Selain itu, doa juga merupakan obat bagi apa? Bagi hati yang terluka dan jiwa yang resah. Maka apabila kita merasa resah, gelisah, gundah gulana, maka obatnya adalah doa. Dengan berdoa kita dapat meredakan kecemasan. Dengan berdoa kita dapat meredakan kesedihan dan kegelisahan yang ada dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya, orang-orang yang beriman
dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Al-Ra'd ayat 28. Dari sinilah kita diajarkan pentingnya senantiasa berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita, dalam setiap langkah dan juga kegiatan yang kita lakukan, apapun itu. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Kenapa? Karena dengan doa kita bisa meminta pertolongan, dengan berdoa kita bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala ujian dan cobaan serta lika-liku yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan tulus, berdoalah dengan ikhlas dari dalam hati kita, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doa-doa kita semua. Janganlah kita sampai lalai, bahkan sampai meremehkan doa, karena doa adalah pintu yang selalu terbuka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memohon kepadanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa syarat dan beberapa adab dan juga sebab-sebab diterimanya doa. Apa itu? Yang pertama, agar kita selalu senantiasa al-ikhlasu lillahi ta'ala. Inilah yang asal usulnya, akalnya doa. Apabila kita berdoa tanpa ada rasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sia-sia doa kita. Untuk apa kita berdoa? Tak ada gunanya. Yang kedua, an yabda'u lilhamdillah wa thana 'alaihi thumma bisalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya senantiasa kita sebelum memulai untuk berdoa, untuk memberikan as-sana, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya al-jazmu fi du'a wal yakin bil ijabah. Kita senantiasa memiliki azam dengan kuat, keyakinan yang penuh agar senantiasa Allah bakal mengijabahi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-ilhah fi du'a wa adamul istijal. Senantiasa kita terus menerus dalam berdoa, jadi tidak hanya sekali atau dua kali kemudian kita berhenti. Tidak, akan tetapi kita selalu berdoa apapun itu, apapun kita berada dan dimanapun itu. Wa adamul istijal, dan hendaknya kita berdoa tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Kita hayati, kita resapi makna apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya hudurul qalb fi du'a. Senantiasa kita menghadirkan hati kita ketika berdoa, seakan-akan kita sedang berbicara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah dalam memanjatkan, memohon apapun itu hanya kepadanya.
والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.